Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 baitnya yang pertama kami puji dengan riang. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut putum dan salam tadi, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan secara medley dari Kidung Jemaat 202 baitnya yang pertama, Maut Sudah Menyerah, dan nyanyian Kidung Baru nomor 38 baitnya yang pertama, Telah Lewat Malam Yang Gelap. Sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takutku lenyap, jiwaku bersuka. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergema, kasih-Mu halis bagiku jadi harta yang besar. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergema, kasih-Mu halis bagiku jadi harta yang besar. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh.
Doa pengakuan dosa secara litani. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Kudus, dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Untuk berita anugerah, dimohon jemaat berdiri. Dan berita anugerah ini nantinya kita sambut dengan Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, jika sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, Engkau suci kuduskan hati kami, jauhkan kami dari pikiran yang tidak menentu, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi suluh pelita bagi kami, baik kami dalam berjemaat, dalam kami bergereja, maupun dalam kami bermasyarakat. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku.
Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Untuk menyambut pembacaan Alkitab tadi, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, baitnya yang pertama. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayangku tanpa terteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Yan Arius Ramli STH sampai pada doa syafaat. Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, atas anugerah kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu itu, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan diperkenankan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekalian orang percaya di segala tempat. Dalam ibadah kami saat ini, kami ingin mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Karena itu kami mohon, Roh Kudus Tuhan berkuasa dalam diri kami dan memampukan kami untuk dapat mendengar, memahami, dan dapat merenungkan pemberitaan firman-Mu ini dengan baik. Mohon pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati kami sekalian yang membuka hati untuk mendengar dan menerimanya dengan baik. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14
ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini merupakan kelanjutan dari nas Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman untuk kita pada hari Minggu yang lalu. Kelanjutan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Kedua-duanya merupakan bagian dari berbagai nasihat, peringatan, sekaligus juga penguatan dan penghiburan Yesus kepada para murid sebelum Dia meninggalkan mereka. Sebelum Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Secara khusus, sesuai dengan kesaksian nas kita saat ini, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid saat itu. Dan dua hal itu penting untuk kita pahami dan kita renungkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, sesuai dengan nas kita, Yesus menyampaikan atau Yesus memberikan nasihat sekaligus peringatan kepada para murid untuk selalu mengasihi Dia dengan cara menuruti segala perintahnya. Meskipun Yesus nantinya tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Karena bagi Yesus, hidup dengan menuruti segala perintah yang Ia sampaikan
adalah bukti dari kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan yang mengasihi dirinya. Sekali lagi, karena hidup menuruti segala perintah yang ia sampaikan, bagi Yesus adalah bukti dari kehidupan orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Dalam Alkitab, kita mengenal tokoh bernama Daud. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Daud memberikan pengakuan. Daud menyatakan dengan tegas bahwa perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan itu adalah ibarat pelita bagi langkah kakinya dan suluh bagi jalan kehidupannya. Terang bagi setiap langkah kehidupan yang ia jalani. Dengan pengakuan seperti itu, Daud menyatakan betapa berharganya, betapa bernilainya perintah-perintah Tuhan itu bagi kehidupan umatnya. Dengan pernyataan seperti itu, Daud menegaskan bahwa perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan pribadinya. Sesuatu yang membuat dia bisa melangkah dengan baik. Sesuatu yang membuat dia bisa melihat dengan baik. Sesuatu yang memampukan dia untuk melakukan sesuatu juga dengan baik. Dan Yesus sendiri pada satu kesempatan memberikan pengajaran kepada para murid dengan mengibaratkan perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ataupun firman Tuhan itu sebagai makanan. Makanan yang mendatangkan kesehatan dan kekuatan bagi kehidupan. Yang memampukan setiap orang untuk hidup dan berkarya. Yang memberikan kekuatan, yang mendatangkan kemampuan ataupun kesanggupan bagi setiap orang untuk bertumbuh dan berbuah. Sedemikian pentingnya Yesus memandang ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan, ketentuan-ketentuan Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Maka Yesus mengibaratkannya dengan makanan. Sebagai sesuatu yang penting. Artinya bagi kehidupan manusia. Sehingga oleh karena itulah, dalam nasihat ataupun peringatan terakhirnya, sebelum ia pergi meninggalkan para murid, Yesus menghendaki agar para murid itu tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Betul-betul sebagai kumpulan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mau hidup dengan cara menuruti perintah-perintahnya. Dan menunjukkan itu sebagai bukti bahwa mereka betul-betul mengasihi Yesus.
ayat terakhir dari nas kita, ayat 21, dengan sedemikian tegasnya, dengan sedemikian indahnya, Yesus menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kesaksian nas kita, selain menyampaikan nasihat ataupun peringatan, sebagaimana telah disampaikan tadi. Yang kedua, Yesus juga memberikan penguatan ataupun penghiburan bagi para murid yang akan dia tinggalkan. Dengan menyatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan meninggalkan para murid seperti yatim piatu. Tetapi dia akan meminta kepada Bapa untuk memberi seorang penolong, untuk memberi seorang penghibur. Yang dikatakan di situ Roh kebenaran atau Roh Kudus. Sekalipun Yesus tidak lagi bersama dengan para murid dalam kehidupan di dunia, Yesus tetap menjalankan, Yesus tetap memainkan peranannya sebagai seorang gembala yang baik, seperti yang ia katakan sebelumnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Bentuk dari penggembalaan, bentuk dari kesediaannya untuk tetap menjaga, melindungi, memimpin, menyertai, dan memberikan yang terbaik bagi para murid, dinyatakan, dilakukan oleh Roh Kudus, yang ia sebut sebagai penghibur, yang ia sebut sebagai penolong, yang juga akan menolong, yang juga akan memberikan kekuatan, yang juga akan memberikan kemampuan ataupun kesanggupan bagi para murid untuk dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik, dengan hidup menuruti segala perintah yang telah disampaikan Yesus kepada mereka. Karena itu juga dikatakan di situ, si penghibur, si penolong adalah Roh kebenaran yang berasal daripada Allah, daripada Tuhan, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Yang datang ke dalam dunia sebagai cara ketiga, pribadi ketiga dari Allah, untuk menghampiri kehidupan manusia yang ia kasihi dan yang percaya kepadanya. Dan pada saatnya sungguh nyata, peran Roh Kudus itulah yang kemudian begitu berarti bagi kehidupan para murid, untuk menjadikan mereka sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia, yang dapat melaksanakan tugas panggilannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, melanjutkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah dunia, memberitakan Injil kabar keselamatan, mengajar dan mengenalkan kepada dunia seluruh kebenaran yang daripada Allah, daripada Tuhan, agar semua orang menjadi percaya dan mengaku bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan dan penyelamat umatnya.
Dua hal penting itu yang disampaikan. Secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 ini. Dua hal yang tadi dikatakan juga penting untuk bisa dipahami dan direnungkan oleh kita sekalian, umat Tuhan sekarang ini. Yang pertama, hidup menuruti segala perintah yang telah disampaikan oleh Yesus. Jika orang sekelas Daud, orang hebat semacam Daud, yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin dari satu bangsa yang besar, dalam kebesarannya, dalam keagungannya, sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar, mengakui akan betapa bernilainya, betapa berharganya ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu bagi kehidupan umat dan dirinya pribadi. Maka tentulah hal itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena dalam keseharian harus diakui, Daud jauh melebihi rata-rata manusia lainnya. Jika dibandingkan dengan Daud, ada banyak orang yang tidak ada artinya dan belum ada seujung kuku dari Daud. Tetapi Daud yang melebihi rata-rata orang itu mengakui akan betapa bernilainya, betapa berharganya. Perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ataupun firman Tuhan itu bagi kehidupannya. Ia melihatnya ibarat pelita ataupun suluh bagi langkah kaki dan kehidupannya. Yang membuat dan menjadikan segala sesuatunya menjadi terang benderang bagi dirinya. Yang memampukan dia untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Terlebih untuk hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dan bagi para murid, dengan kepatuhan yang sangat luar biasa, dalam kesediaan mereka untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa mereka betul-betul mengasihi Yesus, mereka mau hidup dengan menurut kepada perintah-perintahnya. Alkitab memberikan kesaksian kepada kita, kehidupan para murid menjadi kehidupan yang tidak hanya bertumbuh dan berkembang saja, tetapi menjadi kehidupan yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Menjadi kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena melewati merekalah Injil kabar keselamatan, berita kasih yang dinyatakan Allah melewati kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia, dibawa kepada dunia ini. Dibawa kepada semua orang. Disampaikan dan diperdengarkan kepada semua orang. Sehingga genaplah firman Tuhan, bahwa pada saatnya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan manusia. Dan genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua orang akan mengakui satu kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, oleh karena kasihnya kepada dunia, bahwa di kolong langit di atas bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya manusia diselamatkan, selain daripada satu nama yang hidup, kudus, dan berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dengan adanya bukti bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Yesus sepenuh hati sebagai Tuhan, dan mau hidup dengan cara menurut pada perintah-perintahnya, muncullah kehidupan yang berkualitas. Lahirlah kehidupan
yang padanya patut diacungkan jempol, diberikan ucapan salut dan selamat. Alkitab dengan sangat jelas memberikan kesaksian kepada kita tentang itu. Terlebih ketika mereka membuka hati untuk menerima kehadiran Roh Kudus, si penghibur, si penolong, si pemberi kekuatan yang memimpin kehidupan mereka, yang dijanjikan oleh Yesus untuk hadir menggantikan dirinya. Betapa luar biasanya karya kehidupan yang dilakukan oleh para murid. Dan inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus dapat kita renungkan bagian di dalam kehidupan kita. Karena yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun dia tidak lagi berada di tengah-tengah dunia, meskipun dia sudah naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang ia sebut pada pasal sebelumnya sebagai rumah Bapa di sorga. Orang-orang yang ia tinggalkan dalam dunia ini. Semua orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Semua orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi dia. Menjadi orang-orang yang dapat membuktikan itu. Dalam kesediaan. Menuruti segala perintah yang telah ia sampaikan. Dan mau menjadikan itu sebagai suluh ataupun pelita bagi kehidupan seperti halnya Daud. Dan melihat arti penting dari perintah-perintah Tuhan itu, dari firman Tuhan itu, ibarat makanan seperti yang diajarkan Yesus, yang mendatangkan kesehatan, yang mendatangkan kekuatan, yang menjadi tenaga bagi setiap orang untuk dapat hidup sebagaimana yang ia inginkan. Yesus tahu keterbatasan setiap orang. Yesus tahu sampai di mana kemampuan setiap orang. Oleh karena itulah dia tidak mau meninggalkan para murid. Dia tidak mau meninggalkan umatnya seperti yatim piatu. Seperti anak ayam yang kehilangan induk. Ia hadir untuk tetap menunjukkan dirinya bahwa dialah gembala yang baik. Gembala yang setia. Yang tetap mau menolong. Yang tetap mau memberikan penghiburan, penguatan. Yang tetap mau mendampingi. Yang tetap mau menjaga dan memelihara kita sebagai kawanan dombanya. Dengan kehadiran Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah yang bekerja berkarya dalam kehidupan manusia. Karena itu Alkitab selalu katakan, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Banyak orang bertanya, bagaimana kita bisa memahami? Bagaimana kita bisa mengerti? Ataupun bagaimana kita bisa mencari tahu kehadiran Roh Kudus dan cara bekerjanya dalam kehidupan kita. Ketika Yesus menyampaikan hukum yang utama dan yang pertama bagi dan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, ada 3 perkara yang Yesus sebutkan dalam hal mengasihi itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Untuk dapat mengerti dan memahami akan bagaimana Roh Kudus seperti yang dijanjikan dan yang sudah dinyatakan Yesus bagi kehidupan umatnya ini dengan baik. Bagaimana ia bekerja, bagaimana ia berkarya dan menyatakan diri dan kehadirannya bagi kehidupan manusia. Tidak bisa hanya dengan satu perkara, apalagi dengan akal budi. Tetapi melibatkan seluruh kehidupan, hati, jiwa, segenap perasaan, dan juga akal budi. Untuk menjadi satu kesatuan. Karena hanya dengan kesatuan dari ketiga hal itulah, maka kita akan dapat meresapi dan menghayati bahwa Roh Kudus itu ada dan bekerja dalam diri dan kehidupan kita. Melatih hati nurani kita. Melatih kalbu kita, melewati seluruh hidup kita. Ketika ada dalam diri kita pemikiran-pemikiran baik, ketika ada dalam diri kita muncul dalam bentuk tindakan segala sesuatu yang tidak hanya menyenangkan Tuhan tetapi juga sesama kita,
Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu itu bukan terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada dan bisa terjadi oleh karena adanya kesediaan kita untuk menerima pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati, jiwa, perasaan, dan akal budi kita. Karena itu dikatakan dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak tahu siapa dia. Bahkan dunia tidak memahami bagaimana cara kerjanya. Karena dia adalah pribadi yang kudus. Pribadi yang berkuasa. Yang mau datang, yang mau hadir ke dalam kehidupan manusia dengan cara yang ia kehendaki. Merasuk ke dalam hati setiap manusia. Yang mau membuka dan menyediakan tempat bagi kehadirannya. Dan tidak mengeraskan hati, tidak mengeraskan diri. Ini hal kedua penting yang disampaikan kepada kita. Dalam peristiwa Pentakosta misalnya, kalau kita membaca kisah para rasul pasal 2, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Dan dapat mereka terima dengan baik, karena mereka memberikan tempat bagi Roh Kudus itu. Dengan cara menuruti apa yang diperintahkan bagi mereka. Yesus melarang mereka untuk pergi kemana-mana. Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk berkumpul di satu tempat, untuk tetap di Yerusalem dan menunggu penggenapan dari janji itu. Dan mereka taat, mereka patuh pada ketetapan itu, pada perintah itu. Mereka tidak mengeraskan hati, meskipun situasi dan kondisinya tidak menguntungkan bagi mereka saat itu. Meskipun mereka hidup dalam berbagai ancaman, rasa takut dan kekhawatiran. Mereka sedia untuk mengikuti perintah itu. Mereka tidak pergi meninggalkan Yerusalem, tempat di mana Yesus disalibkan. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka tetap rajin melaksanakan ibadah. Persekutuan mereka. Rajin untuk berdoa dan memecah roti bersama. Dan dengan sabar menantikan penggenapan dari perjanjian dan penetapan Yesus itu. Dan semuanya terjadi. Karena ada tempat yang mereka berikan untuk kehadiran Roh Kudus. Ada tempat yang mereka sediakan bagi Roh Kudus untuk bekerja dan berkarya. Dan pekerjaan Roh Kudus atas para murid itu menjadi bukti pertama bagaimana Injil kabar keselamatan kemudian diterima oleh banyak orang. Bagaimana Injil kabar keselamatan itu kemudian melahirkan, memunculkan adanya jemaat Kristen mula-mula. Adanya gereja Tuhan yang hidup, bertumbuh, dan berbuah. Dua hal penting ini, baik bukan hanya untuk kita pahami, tetapi juga untuk dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Supaya kita pun bisa bertumbuh, bisa berkembang, bahkan berbuah. Dan sungguh-sungguh dapat memberikan bukti nyata bagi Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita betul-betul mau mengasihi Dia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan menyempurnakan pemberitaan firman ini dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Saat ini kembali kami datang dengan kerendahan hati kami untuk selalu mensyukuri akan kasih Tuhan, kasih Bapa dalam kehidupan kami yang selalu ada di setiap waktu dan kesempatan untuk menjadi yang terbaik bagi hidup kami. Bahkan pada saat sekarang ini, tepat seperti apa yang telah dinyatakan bagi para murid, hadir dalam kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, dan penghibur bagi kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk dapat menyediakan tempat dan menerima kehadiran Roh Kudus itu dengan baik, dengan sepenuh kehidupan kami. Tidak dengan mengeraskan hati kami, tapi dengan cara mau hidup seturut dengan perintah-Mu, menuruti segala kebenaran firman-Mu, dan menjadikannya sebagai suluh pelita bagi kehidupan kami. Mau dibentuk, mau dididik, mau ditempa, mau diajar oleh kebenaran firman-Mu itu dengan baik. Inilah kami dengan hidup kami,
Mohon Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Pribadi kami, keluarga kami, bahkan jemaat dan masyarakat kami khususnya di tempat ini. Seluruh keberadaan kami, hanya kami serahkan, kami percayakan kepadamu. Sehingga setiap langkah juang dan karya kami, tetap dan akan selalu menjadi langkah juang dan karya kehidupan yang Engkau berkati. Ampuni dosa-dosa kami, dalam keterbatasan kami mengikuti Engkau. Mohon Tuhan terus sucikan dan baharui kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga dalam kehidupan di dunia ini, kami tidak terjebak hanya kepada perkara-perkara dunia. Tetapi juga giat untuk peduli dan memperhatikan akan segala hal yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Bukan hanya kami, tetapi juga keluarga kami. Seiring dengan itu kami juga serahkan, percayakan langkah kehidupan kami ke depan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membentangkan hari depan penuh harapan bagi kami. Dan kami tetap yakin Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Bahkan dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang bagaimanapun juga. Ajar kami untuk tetap berdiri teguh dalam kasih iman dan pengharapan kami kepadamu. Bertekun dalam doa dan pengucapan syukur. Serta persekutuan dan kesediaan kami untuk terus mencari hubungan yang indah dengan Tuhan dan sesama kami. Kami serahkan segala hal menjadi harapan hidup kami, cita-cita bersama kami, dan kerinduan kami. Sesulit apapun kehidupan dunia ini, mari Tuhan Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Engkau tetap menghadirkan dirimu sebagai gembala yang baik untuk kami, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Secara khusus kami juga menyerahkan situasi dan kondisi kehidupan yang kami hadapi saat sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih terjadi dan melanda kehidupan bangsa serta negara kami. Tuhan melihat segala usaha baik yang dilakukan oleh banyak pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan dukungan sepenuhnya dari seluruh warga masyarakat yang ada untuk bersama-sama menghentikan penyebaran virus corona, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus yang membahayakan tersebut. Dengan satu harapan, segala sesuatunya kembali menjadi baik. Kehidupan kembali berjalan dengan normal. Dan setiap orang boleh bersuka cita untuk menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Semua itu kami serahkan dan percayakan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jikalau tetap ada hikmah di balik peristiwa itu, yang boleh kami ambil, yang boleh kami renungkan kehidupan kami, yang mau mendidik, mengajar kami untuk bagaimana bertindak, berbuat, dan bersikap benar dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Seperti Engkau sudah membenamkan dosa-dosa kami, bahkan sampai ke tubir laut yang paling dalam. Maka bersama-sama kami memohon, Tuhan, Engkau yang membuat keadaan menjadi baik kembali. Karena hanya Engkau yang mampu dan berkuasa untuk mengenyahkan segala hal, termasuk sakit penyakit, yang bagaimanapun juga dari manapun datangnya, dari kehidupan dunia ini, oleh karena kuasa-Mu. Jangan biarkan peristiwa ini, jangan biarkan situasi dan kejadian ini membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membuat umat-Mu dan kami jemaat-Mu jauh daripada Engkau. Tetapi semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan dan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada-Mu, dan terus percaya yakin akan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk semua hal baik yang sudah Engkau kerjakan bagi kami, untuk segala sesuatu yang akan Engkau kerjakan dan terus Engkau kerjakan untuk kami. Karena itu inilah kami dengan doa kami, inilah kami dengan permohonan bersama kami, yang kami bawa ke hadapan tahta kasih-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada pimpinan kebaktian. Sampailah kita pada hari ini untuk persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar untuk persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga,
oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh adalah karena kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala ungkapan syukur kami saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini agar boleh menjadi berkat buat kegiatan pelayanan-Mu. Ajarkanlah kami juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 291 baitnya yang pertama dan yang kedua, mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih berkat kiranya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya menjernihkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Untuk pengakuan iman, jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk nyanyian pengutusan kita pada hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 201, baitnya yang pertama, Di Jalan Hidupku. Yang senantiasa
Jemaat dimohon berdiri. Di penghujung ibadah ini, dengan penuh kerendahan hati, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.